welcome back to my English class. In this session, I would like to present our material today that is about singular and plural noun, yaitu kata benda tunggal dan kata benda jamak. Mari kita simak dan perhatikan baik-baik semuanya ya. Well everyone, before of all, we have to understand about what is noun. Sebelum kita memulai pembahasan yang utama, mari kita pahami dulu apa sih itu noun. Noun itu sendiri merupakan kata benda yang bisa berupa orang, binatang, tempat, benda, dan hal lain sebagainya ya. Jadi dalam bahasa Inggris bahwasannya noun itu tidak hanya berupa benda, tapi juga bisa sesuatu atau hal lainnya. For the first is singular noun. Yang pertama yaitu mengenai singular noun. The singular is a form of word used to talk about one person or thing. Jadi singular noun ini artinya adalah kata benda tunggal, di mana mengacu pada satu objek atau satu benda. Contohnya, a book artinya sebuah buku, an orange sebuah jeruk, dan a car sebuah mobil. Nah, kita bisa lihat contoh kalimatnya sebagai berikut. Yang pertama, he is a doctor, artinya dia adalah seorang dokter. Nah, kata non-singularnya adalah a doctor, yang menandakan bahwa dia adalah seorang, yaitu satu, tunggal, ditandai dengan adanya artikel a. Contoh kalimat yang kedua, you eat an orange, kamu makan sebuah jeruk. Ini menandakan bahwa satu jeruk ya, an orange. Kemudian, he saw a car at the park yesterday. Dia melihat sebuah mobil di taman kemarin. Nah, ini juga menandakan singular. Selanjutnya yaitu mengenai plural noun atau kata benda jamak, yaitu plural is a word of part of a word which show that you are talking about more than one person or thing. Jadi, plural noun itu adalah kata benda yang digunakan untuk menunjukkan bahwa kata benda tersebut lebih dari satu, yaitu berarti intinya banyak atau jamak ya. Generally, the plural noun is form of the singular noun that added s or es on the noun. Jadi, pada umumnya, plural noun ini dibentuk dari kata benda tunggal dengan memberikan tambahan s atau es pada kata bendanya. For example, contohnya pada kata bag. Bag ini berasal dari kata tunggal ya, kemudian ditambahkan s membentuk kata jamak, yaitu bags, yang artinya tas. Kemudian kata tunggal book. Kalau ingin diubah menjadi plural noun, kita tambahkan s menjadi books, artinya buku-buku. Kemudian balls, ditambah s menjadi balls, bola-bola. And then woman, ini artinya para wanita. Yang perlu kalian ingat dan pahami, ada aturan penambahan s atau es untuk membentuk plural noun atau menjadi kata benda jamak yang lebih dari satu. Yang pertama yaitu untuk sebagian besar kata benda tunggal dengan menambahkan akhiran s di akhir kata benda. Contohnya seperti kata berikut ini. Yang pertama kata tunggal dog. Kalau diubah ke plural noun, kita tambahkan s menjadi dogs, yaitu artinya anjing yang lebih dari satu ya. Kemudian kata pensil diubah ke jamak menjadi pencils ditambah s. Kemudian kata girl ditambah s menjadi girls. Aturan yang kedua, jika pada kata benda tunggal yang diakhiri dengan s, ss, x, z, sh atau ch, maka ditambahkan akhiran es. For the example, contohnya seperti kata tunggal bus, artinya adalah bis. Nah, di sini kalau ingin dipluralkan atau dibentuk jamakkan, kita tambahkan es menjadi kata buses. Jadi jamaknya adalah buses. Contoh berikutnya kata es, artinya keledai, diubah menjadi bentuk jamak lebih dari satu, kita tambahkan es menjadi asses. Kemudian bench, bangku, benches menjadi bangku-bangku lebih dari satu ya. Kemudian brush, kalau diubah menjadi lebih dari satu, tambahkan es menjadi brushes.
Kemudian box menjadi boxes. Yang ketiga, apabila kata benda tunggal berakhiran huruf IY, kemudian diawali oleh huruf mati sebelumnya, berubah menjadi akhiran I dan kemudian ditambah ES. Contohnya seperti pada kata benda sky, yang artinya langit. Nah, ini berubah menjadi skies. Kenapa? Karena ingin mengubah menjadi kata benda yang lebih dari satu. Maka IE diubah I, kemudian ditambah ES. Berikutnya yaitu kata army. Nah, kata ini akhirannya adalah Y. Dan sebelumnya adalah huruf mati M. Maka kalau ingin diubah menjadi plural noun, kita ubah menjadi I, kemudian ditambah ES. Armies artinya tentara. Kemudian kata butterfly jika diubah plural noun menjadi butterflies, ditambah ES dan huruf Y sebelumnya itu kita ubah menjadi I, yang artinya kupu-kupu. Tapi jika kata tunggal diakhiri Y, kemudian diawali huruf vokal atau hidup sebelumnya ya, maka kita hanya menambahkan S saja, seperti contoh kata monkey. Nah, ini berakhiran huruf Y dan sebelumnya adalah huruf hidup, yaitu huruf E, maka hanya menambahkan S menjadi monkeys, dan day menjadi days. Aturan yang keempat, jika pada kata benda tunggal yang berakhiran F atau FE, jamaknya kita ubah menjadi akhiran VES. Contohnya seperti kata life, kita ubah jamaknya menjadi lives, di mana ditambahkan ES dan F-nya kita ubah menjadi V. Kemudian kata knife, kita ubah menjadi knives. Lalu ada kata tunggal leaf, artinya daun, diubah menjadi plural menjadi leaves, yaitu ditambahkan VES dan F-nya diubah menjadi V. Ada pengecualian yang harus kalian ingat juga, bahwasannya ada beberapa kata benda tunggal walaupun berakhiran F atau FE tidak berubah akhiran menjadi VES pada jamaknya, cukup ditambahkan S saja. Contohnya pada kata roof, kita tambahkan S saja menjadi roofs. Proof menjadi proofs. Kata cliff menjadi cliffs. Nah, selain contoh ketiga pengecualian kata tersebut, mungkin kalian bisa menemukan kata yang lainnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Aturan yang kelima, untuk kata benda yang diakhiri dengan huruf O dengan menambahkan S atau ES. Satu trik yang perlu diingat, jika ada hubungannya dengan suara, maka cukup dengan menambahkan S. Contohnya seperti piano menjadi pianos, and radio menjadi radios, potato menjadi potatoes, and tomato menjadi tomatoes. Nah, jadi perbedaannya karena piano and radio sama-sama dapat mengeluarkan suara, maka ditambahkan S, sedangkan potato and tomato ditambahkan ES karena tidak ada hubungannya dengan suara. Yang keenam yaitu ada beberapa kata benda yang memiliki bentuk jamak tidak beraturan atau disebut dengan irregular plural form. Contohnya adalah kata tunggal man yang artinya pria, kalau diubah jamak atau lebih dari satu adalah man. Kemudian woman berubah menjadi woman. Kemudian kata tunggal child, kalau diubah plural noun menjadi children. Food menjadi feet. Kemudian tooth menjadi teeth. Nah, itulah beberapa kata irregular plural form, yaitu kata benda jamak tidak beraturan. Mungkin kalian bisa menemukan kata irregular plural form selain contoh tadi itu, dan kalian bisa cari di berbagai sumber atau kamus dan buku-buku bahasa Inggris lainnya. Kalau kalian menemukan, silahkan komen di bawah kolom komentar. Saya harap kalian bisa mengerti semuanya ya. Also, we use some nouns in the plural. For example, ada beberapa kata benda selalu berbentuk jamak, tidak memiliki bentuk tunggal. Contohnya seperti kata shoes yang artinya sepatu, kemudian arms
lengan, clothes, kacamata, and trousers, artinya celana panjang, and then shorts, celana pendek. Selain itu, these nouns end in s, but they are not usually plural. Beberapa kata benda yang berakhiran s dan nama-nama ilmu yang berakhiran ics yang tidak mempunyai bentuk jamak dan selalu diikuti kata kerja tunggal. Nah, contohnya seperti kata berikut. Yang pertama, mathematics and athletics, economics and gymnastics and news. For example, untuk contohnya bisa kita lihat kalimat berikut. Gymnastics is my favorite sport. Senam adalah olahraga favorit saya, di mana pada kalimat tersebut menggunakan kata kerja tunggal atau to be is yang menunjukkan bahwa itu adalah kata benda tunggal. Kemudian yang kedua, what time is the news on television? Selain itu, jika ada kata benda gabungan atau compound noun, maka kata bendanya yang dijamakkan. Contohnya pada kata gabungan berikut. Sister-in-law, artinya saudara tiri perempuan. Nah, di sini jika ingin dijamakkan, maka pada kata sister kita tambahkan s menjadi sisters-in-law, karena sister sebagai kata bendanya.